سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أحبه ونصره ومجده وعلى Allah daripada ibadah haji. Jadi saya tidak bicara tentang rukun, wajib, sunat dan larangan, tetapi membicara esensi daripada apa yang kita lakukan selama di tanah suci. Contohnya, kenapa harus niat? Kenapa harus tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali? Kenapa harus dianjurkan minum air Zam-Zam? Kenapa harus sa'i dari Safa ke Marwah, kemudian potong rambut? Kenapa kita harus wukuf di Arafah dari jam 12 sampai jam subuh aturannya dan seterusnya? Ini yang akan kami sampaikan. Sebab kalau tidak ada filosofi haji, hanya rukun wajib dan sunat haji, terasa kering. Apa yang dimaksud dengan? Termasuk kenapa kita melempar jumroh? Apa esensi? Apa maksud? Apa hikmah melempar ini? Apa tujuannya dan sebagainya? Ini bagi yang tidak memahami filosofi terasa bertanya-tanya. Apa itu baru? Apa kiri melempar batu yang tidak jelas? Nah, inilah yang akan kami sampaikan materi dengan judul filosofi haji. Kebetulan di manasik-manasik yang ada jarang disampaikan, sengaja di manasik gabungan ini diadakan. Ada sebuah kisah menarik ketika ada seorang mengikuti ustaz atau kiai untuk ikut pamitan haji. Ketika itu oleh sang penceramah disampaikan bahwa orang yang haji dan mabrur itu dijamin masuk surga. Dan tandanya ahli surga tentu orang yang saleh, amalnya bagus, perilakunya yang terpuji dan terhormat di tengah-tengah masyarakat, karena pantas sebagai contoh teladan. Kemudian sang murid tanya ketika pulang, dalam perjalanan pulang tanya kepada sang ustaz, apakah betul orang yang sudah haji itu dijamin masuk surga? Iya. Tapi buktinya apa kalau dia pantas jadi ahli surga? Ya, perilakunya salah dengan tetangga, akrab, dengan fakir miskin, tidak pernah membeda-bedakan dengan siapapun, dia ramah, gerapiak, supel dan seterusnya, dan pemurah, suka berbagi. Kalau itu tidak semuanya benar, Ustaz. Loh, kok kamu bilang begitu? Iya, karena saya punya tetangga sudah haji 2 kali, tapi pelitnya luar biasa, mudah marah, mudah tersinggung. Kalau sudah marah, bukan hanya harian, berbulan-bulan tidak waktu. Berarti tidak benar kalau orang haji itu mesti masuk surga. Sang ustaz bertanya, loh, jangan-jangan tetanggamu itu hanya katanya haji, tidak betul-betul haji? Oh, betul kok, temannya satu kamar cerita ikut berangkat ke sana. Jangan-jangan dia tidak ikut tawaf, sa'i, wukuf. Oh, teman satu rombongan cerita dia aktif. Nah, sang ustaz baru teringat, barangkali dia tidak pernah mendapatkan manasik filosofi haji. Memangnya apa itu filosofi haji? Nah, ini yang akan kami sampaikan. Kita ini penting bagi Bapak Ibu. Rencana mirengke nopo jagoan dhewe. Rencana mirengke tenanan nopo kare sare. Halo. Monggo kita mulai saran-saran makna dan filosofi haji. Ya, materi berikutnya monggo
Judulnya Al-Hajjul Mabrur. Sebab Rasulullah mendikau Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur itu pahalanya tidak main-main, yaitu surga. Tentu dengan sekalian kepengen haji, mendapatkan haji mabrur yang kemudian mendapatkan surga. Terus betul Bapak Ibu? Apa itu haji mabrur? Kita sering mendengarkan kata-kata mabrur, mabrur. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur adalah haji makbul, yakni haji yang diterima di sisi Allah. Apa itu haji yang diterima di sisi Allah? Yaitu haji yang dosa-dosanya terampuni, bersih seperti bayi yang baru lahir, kemudian besok di akhirat masuk surga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berhaji dan tidak melakukan rafas, yakni perbuatan yang syarat dengan birahi, perbuatan yang berkaitan larangan antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki, fasik, yakni melanggar larangan agama, apapun yang dilarang itu dilanggar, itu namanya perbuatan fasik. Man hajja lillah walam yarfus walam yafsuq raja'a kayawma waladtuhu. Barang siapa yang berhaji dan tidak melakukan rafas serta fasik, maka dia akan pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa seperti bayi yang baru lahir. Al-Hadis. Dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur tidak ada pahalanya melainkan surga. Bapak Ibu hadirin, tentu tidak mudah mendapatkan haji mabrur. Kalau mudah berarti seakan-akan surga itu harganya hanya pinter dengan bayar itu 58. Berarti surga itu 58 juta. Enak sih duit, sehingga duit kerasa melulus surga, tentu tidak semudah itu. Salah satu ikhtiar untuk bisa masuk surga adalah haji, tapi haji yang mabrur. Haji yang mabrur adalah haji yang tidak mudah, kecuali kalau dilaksanakan dengan memenuhi aturan-aturan syariat. Salah satunya adalah biaya pembiayaan, ya, untuk berangkat haji harus halal. Bapak Ibu, setuju sampun suami lunas? Alhamdulillah. Setuju aktualnya halal untuk halal? Insya Allah halal. Sebab nyawi buatan halal, ketika tiang itu menggunakan biaya yang tidak halal, kemudian membaca labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang hanya ingin memenuhi panggilan. Allah langsung menjawab, la labbaik wa la sa'daik, tidak aku terima kehadiran, tidak aku terima kehadiran. Itu Allah responnya langsung menolak. Ya, mungkin-mungkin sedaya ingkang sampun dipun bayaraken supaya tergolong halal. Amin. Umpama wonten sithik-sithik boten halal, dengan kemurahan Allah dijadikan halal semuanya. Amin. Termasuk juga syarat harus mabrur apabila semua amalan haji, baik itu rukun, wajib dan sunnah, semua sesuai dengan ajaran Rasulullah. Sebab Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum, semua ibadah hajimu ambillah dari apa yang aku telah contohkan. Karena itu insya Allah semua KBIHU baik itu Arafah
maupun di MTA maupun di LDI maupun di rumah semuanya mengacu kepada hadis sahihnya Nabi Muhammad SAW, karena Nabi telah mensabdakan khudhu anni manasikakum. Yang lanjut. Tapi Bapak Ibu keluarga besar, haji mabrur masih rahasia. Derengnya tersingkat sing sampun tidak haji berpuluh-puluh tahun, derengnya terpengumuman haji ini mabrur. Kalau sengaja mulai haji itu mulai ngobrol ngaruan. Halo, setuju? Jangan nanti untuk haji melalui video nomor ngendikane luwih banter apa padha wae. Padha wae umumnya umuman haji mabrur tidak nanti ketika di akhir. Halo. Ini kira enten juga boleh haji kok bergaya enten. Mungkin bukan jenengan amin. Ini bergaya juga tandanya malah pakai mabrur yang tiap mabrur itu tandanya termasuk tawadhu, sopan, dan tidak merasa isinya namun ngomong nopo pengumuman itu sebenarnya tenaga. Nah tenaga baru nanti ada pengumuman hajinya ini mabrur, ini tidak ada kabeh. Kalau saat ini wajib ikhtiar sebaik mungkin dan sesempurna mungkin rampung dungo. Yang pokok sebaik nyuwun di dunia nyuwun Pak Haji panas nyuwun mungkin terus kemudian nyuwun Bu Haja alhamdulillah sehat terlaksana mungkin kan imam sebenarnya haji pulau kata-kata itu mau jangan lebih rasanya kalau rasanya gini biasanya itu penyakit alhamdulillah Allah kan sehat tidak kenal masjid. Kocok kan itu orang tahu masjid. Ini nama drama buruk. Nama buruk yang akan ada uang lemah waktu Allahumma. Adanya kancah amin ya Allahumma. Alhamdulillah ya haji mabrur adalah masih rahasia. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tapi meskipun rahasia ada tanda-tandanya. Tanda-tanda haji mabrur itu apa saja? Yaitu bahwa perilaku si haji pasca haji adalah lebih baik daripada sebelum haji. Tandanya haji mabrur itu kundur haji akhlaki itu menjadi lebih apik dibanding sebelumnya berangkat. Dan Muhammad SAW bersabda ketika menjawab pertanyaan sahabat tentang tanda-tanda haji mabrur. Jadi Nabi dikursuri bersol saat sampai jawab al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un. Haji mabrur itu adalah haji yang dijamin ahli surga. Lajeng sahabat kalau matur wa ma birrul haji, tandanya pun haji mabrur itu menapa. Senajan rahasia tapi kan kepingin ngerti tondo-tondo indikasi alamat yang haji mabrur menapa. Beliau jawab yaitu gemar menebarkan salam alias rukun. Mulai haji kok galak keretukar padu itu mabrur betul beliau. Ya orang masuk ahli surga galak, ahli surga pemaaf, suka damai, nek tukaran pilih ngalah. Aku jadi bener enggak kehilangan itu namanya tanda-tanda ahli surga. Ifsya'u salam menebar kedamaian. Nek betul sopo-sopo assalamualaikum assalamualaikum. Nek yang jodohan betul sing dijodoh salam nomor itu. Walau ahli surga ya tahu jodohan, tahu kerenang, tapi mengalah. Seandainya marah dia tahan dirinya. Itu tandanya mabrur. Hanya lalu gampang kita haji mabrur. Hanya lalu gampang. Nah, situ nampak apa?
kedua, suka menyantuni kaum fakir miskin. Ya, diulang lagi Pak, diulang lagi tadi. Yang kedua adalah suka berbagi kepada fakir miskin, alias lomo. Mangkat percode kok mulai jadi lomo, tandanya hajine. Mangkat lomo kok mulai ude, tandanya haji ude norma. Yang terakhir, senantiasa berhati-hati dalam berbicara. Layyinul kalam, nantikan ini sopan, orang tidak menyakitkan, tidak membuat orang tersinggung dan sebagainya. Seandainya ingin berbuat baik, ingin nahi mungkar, ingin mengingatkan, tapi dengan kata-kata yang halus, kata-kata yang sopan, kata-kata yang tidak menyakitkan tapi mengena di hati. Ini tandanya haji mabrur. Siji senang rukun, loro nomor 3 nek ninggalkan nanti. Rukun berkunjung haji sambut. Kita dilarang, mabrur dilarang bisa. Ora iso dilarang bener apa mabrur. Kalau dengan puasa ini dongo terus, dongo mungkin barang kalau sehat, lan kunjung haji mabrur membuat perilaku kita terpuji. Baik, lanjut Pak Ani. Langsung katanya bilang iya. Adikku istimewa itu kanjeng Nabi Muhammad. Yo panjenengan sing diparing. Kanjeng Nabi langsung sujud wonten sak nandhake aras. Fasajada tahta langsung sujud kanjeng mantu Gusti kula butuh gawe bangkit saking sujud kula. Nek panjenengan dereng ngabulaken panjenengan. Kenapa kula yang paling keturunan umat-umatku sambil kaos Gusti kepanasan berdua sapi luar biasa kalau aku yang paling syafaat saya setuju Gusti kalau bukan berarti bangkit saya sujud dulu
Penjenengan dari maringi jawaban kersa maringi Allah langsung jawab, irfa' ra'sak Muhammad tanios isfa' gimana syafaat apa yaitu minimal 7 jam berada di Mina. Halo? Saya beritakan dengan yang tertanya, saya beritakan apa bedanya Nabi di Mina dan di Musdalifah? Di Mina dan Musdalifah, kalau Musdalifah sekalipun hanya sesaat 10 menit, yang penting sudah masuk jam tengah malam sudah sah. Tapi kalau mampir di Mina, setidaknya mu'dzamul lail bahasanya fikir, yaitu 7 menit, separuh lebih malam 7 jam. 7 jam. Setidaknya 7 jam berada di Mina. Syukur 10 malam. Ya. Selesai di Musdalifah, langsung kita menuju ke Mina. Cukup dijawab searah dengan kita. Lalu kita harus dipaksa. Searah mau dengan mutazat tempat buat dengan ini. Setelah itu disunahkan minum air mau zam-zam 5 ml. Dengan dibawa air zam-zam itu untuk kehidupan. Ya, jadi tergantung niatnya. Niat itu berukur seger jadi mari malah. Niat itu berukur jadi orang dilarang orang-orang. Ada cerita bila dikatakan tentang tirawat pun dibangun, mungkin dengan diperbarui sehat walafiat. Amin. Sampai tidak ada istilah amalan dan itu secara fikih maupun secara filosofi akhirnya berkunjung masuk oleh haji mabrur, akhlak yang baik, perilaku terpuji dan janji sekalian bagus warga. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makatan matur nuwun. Assalamualaikum